Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Umisel Channel. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama kembali. Setelah video sebelumnya saya telah menjelaskan bagaimana cara kita menaikkan omset. Sekarang kita masuk ke marketing. Kenapa saya bilang ke marketing? Karena marketing adalah ujung tombaknya bisnis. Sekali lagi, harus teman-teman catat, marketing adalah ujung tombak. Istilahnya itu kalau kita makan sayur tanpa garam itu anyep ya. Begitupun kalau bisnis tanpa marketing anyep juga omsetnya ya teman-teman. Oleh karenanya kita harus betul-betul memahami bagaimana marketing dalam suatu bisnis. Analoginya, marketing itu seperti bumbu masakan. Contoh, di samping Umisel nih banyak nih kuliner. Ada ayam bakar contohnya. Toko A ayam bakarnya itu ketika saya coba itu dia lebih enak di sambalnya. Jadi sambalnya itu sangat luar biasa. Dan di toko B itu sambalnya biasa saja, tapi bumbunya itu meresap sampai dalam daging yang dibakar itu. Nah, jadi marketing itu seperti itu analoginya. Walaupun jualannya sama-sama ayam bakar, tapi resep dan bumbunya itu pasti berbeda. Nah, sekarang teman-teman mau fokus di mana supaya marketing jualannya itu bisa lancar dan bisa customer itu repeat order ya. Nah, terutama masalah marketing produk, karena kita di marketing produk. Ada juga di marketing jasa ya. Contoh marketing jasa itu jasa pijat atau jasa desain ya. Ada teman saya dia mendesain, buka jasa desain untuk DPR para pejabat ya, model laptop bisa menghasilkan uang di rumah ya. Jadi banyak caranya. Nah, salah satu yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana sih marketing yang baik dan pastinya itu yang cepat menghasilkan cuan ya. Oke. Ada 3 marketing yang akan saya bahas di sini teman-teman. Pertama marketing online. Marketing offline dulu ya. Marketing offline. Marketing sendiri artinya pemasaran ya. Bagaimana kita memasarkan sebuah produk. Offline itu yang ada di sekitar kita ya, offline ya. Jadi dia kita bagaimana memanfaatkan lingkungan sekitar baik toko maupun yang lainnya. Salah satunya itu marketing offline dengan kita menggunakan banner ya, supaya orang tuh tahu kalau kita itu jual produk ini, atau kita pasang stiker ya. Nah, salah satu contoh di Umisel itu ya kita pasang banner X banner ya di samping jalan. Terus kita juga sebar-sebar stiker ya. Motor pun saya pasang. Dan salah satunya ini saya pakai kaos Umisel ini sebagai salah satu marketing offline saya. Saat ini saya belum mampu untuk menyewa ambasador duta untuk Umisel. Saya jadikan saya sebagai ambasador sendiri ya. Dan begitu juga untuk semua tim Umisel ya, baik dari servis HP maupun aksesoris, baik yang karyawan yang stand di counter, kita pakai baju ini ya. Dan itu salah satu marketing offline kita ya teman-teman. Nah, kita juga ada kabar baik ya teman-teman. Nanti insya Allah di akhir tahun kita akan bagikan kaos Vivan ya. Ini kurang lebih ada 10. Nanti untuk bagi para reseller yang beruntung, kita akan bagikan. Nanti kita akan live di IG Umisel ya teman-teman ya. Dan mudah-mudahan ini pun nanti teman-teman tinggal dikasih nama saja. Contoh nama counternya Princess Sale ya. Nanti tinggal
dikasih nama sendiri ya. Nah, nanti akan kita bagikan di akhir tahun, di akhir tahun ini, khususnya di bulan Desember nanti. Untuk tanggalnya nanti saya akan informasikan. Jadi ini salah satunya marketing offline ya. Jadi kalau teman-teman memang tidak bisa mendesain banner ataupun mendesain stiker ya, minimal di konten itu ada tulisan, walaupun dari spidol sama kertas HVS, minimal itu tulis. Contoh, kuota Telkomsel promo 15 GB 7 hari hanya 8.000 atau 10.000. Minimal kalau kita tidak bisa mencetak secara printer, minimal pakai spidol dan HVS, itu sudah menjadi marketing offline kita. Tempel, oh ya, promo minggu ini, promo bulan ini. Jadi itu nanti salah satu pemasaran kita supaya orang ketika datang itu tahu, oh ini lagi promo ya. Jadi jangan sampai di counter itu gitu-gitu aja. Jadi orang tidak ada yang berkesan ya. Minimal itu ya teman-teman harus diterapkan. Kalau sekarang di toko teman-teman belum, mulai sekarang ambil pulpen, ambil spidol, ada kertas HVS, tulis apa yang mau dipromokan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, marketing online. Ini berbasis sosial media ataupun yang lainnya. Paling minim itu adalah WhatsApp. Di WhatsApp teman-teman itu minimal status itu tentang dagangan, jangan tentang curhatan hati ya. Curhatan hati kita cukup perbanyak sujud, insya Allah banyak impian yang akan terwujud ya. Tapi kalau di sosmed usahakan kita marketing saja teman-teman ya. Dan gak usah gengsi untuk jualan, karena beban hidup kita tidak ditanggung oleh tetangga ya. Jadi usahakan online-nya dimanfaatkan, minimal WA. Kalau bisa ke Facebook, Instagram, ataupun di komersial online ya, banyak sekali, ataupun di YouTube seperti yang saya lakukan ya. Jadi banyak teman-teman, minimal ada yang kita lakukan sebagai bentuk ikhtiar kita dalam berusaha ya. Pernah nggak teman-teman dapetin ada customer datang ke counter, dia belanja, contoh belanja kabel data nih, kabel data robot, di kita harganya 10.000, terus dia membandingin, bang kok mahal banget sih ini kabel data, di online saya kemarin cek cuma 5.000. Nah, pernah nggak ada customer yang datang membandingkan harga di toko dengan harga online? Kalau ada yang pernah, silakan di kolom komentar teman-teman ya. Di Umisel itu sering terjadi. Lalu langkah bagaimana ketika orang membandingkan harga offline dengan harga online? Kita harus menanggapi dengan bijak, nggak usah marah-marah, nggak usah yaudah kalau kayak gitu beli aja di online, nggak usah kesini, nggak usah teman-teman ya. Kita kasih edukasi bagi para customer yang seperti itu. Kalau ada customer yang seperti itu, bilang saja, memang betul kalau memang ada di online silakan Bapak tinggal beli di online ya. Mungkin harga lebih murah, tapi Bapak juga harus tahu di online itu ada ongkirnya. Belum lagi kalau nanti ada kerusakan kabel datanya, Bapak harus retur lagi, nanti ongkir lagi yang keluar. Kalau di sini kalau ada apa-apa kita ada garansi. Nah, jadi customer tuh nanti ada choice, ada pilihan gitu. Jadi jangan kita marah-marah, dan di Umisel tuh sering terjadi seperti itu. Kita edukasi ya. Nanti dia akan lebih bijak lagi ketika membeli sesuatu, dan itu pun menjadi pelajaran bagi customer yang lainnya. Nah, itu yang harus kita lakukan ya. Makanya saya itu sampai WA kita pakai profil produk saya, status pun kita produk, dan kita nggak gengsi ya. Tidak ada gengsi untuk mencari nafkah ya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman saat ini belum lakukan, minimal itu ikhtiar kita untuk menggapai rezeki itu ya. Karena kita seorang pengusaha mengusahakan sesuatu yang tidak ada, kita usahakan ya. Yang tadinya sepi ya kita usahakan untuk ramai, ya itu pengusaha. Salah satunya dari offline kita, dari online-nya ya, minimal kita broadcast ke teman-teman mungkin, walaupun ini kayaknya orang jualan dulu, enggak apa-apa, kita jadikan diri kita sebagai ambasador untuk produk kita ya. Oke, yang terakhir ini teman-teman, dan ini yang paling penting ya. Offline-nya bagus, online-nya bagus. Ada yang paling penting yang ketiga adalah marketing batin.
Artinya setelah kita berusaha dengan dagang offline, kita berusaha juga dengan online, maka jangan lupa marketing batinnya kita harus perkuat. Artinya rohaniyah kitanya. Setelah kita berusaha, ya kita perbanyak berdoa. Minimal yang telah kita lakukan itu ketika kita buka toko, ya minimal baca bismillah, kita baca sholawat, ya. Tutup toko pun sama. Ketika buka toko, kita berdoa mudah-mudahan hari ini yang datang ke counter banyak, barangnya laku-laku, orang yang belinya kagak nego, ya. Dan yang datang pun puas dan bisa repeat order. Dan usahakan ketika kita buka toko itu minimal ada anchor. Anchor itu seperti gini ya. Kita buka toko nih, kita baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa sallam. Kita injek bumi, kaki itu kita injek bismillah ya Allah, mudah-mudahan hari ini laku keras, ya. Jadi anchor itu seperti itu ya. Anchor itu seperti kita meyakinkan diri kita dengan apa yang kita doakan, ya. Kalau orang-orang supranatural itu kalau lagi menyembuhkan orang tuh rata-rata anchornya itu dengan menyemburkan air, buah gitu ya. Itu salah satu untuk meyakinkan yang datang ke dia itu ya. Walaupun walau alam apa yang dia jampe-jampekan ya. Tapi itu tuh bagaimana cara dia untuk meyakinkan pelanggannya dia. Jadi anchor itu ya. Kalau kita mungkin kita doa angkat kedua belah tangan terus kita usapkan ke muka atau ke seluruh badan kita ya. Itu salah satu bentuk untuk meyakinkan kalau hari ini kita insya Allah banyak orderan, yang datangnya baik-baik, orangnya tidak nawar-nawar ya, tidak ada masalah ya. Karena di counter banyak permasalahan ya. Saya sendiri pernah mau diadukan ke polisi, ada ancaman ya, ada yang marah-marah di counter, ada yang berantem di counter ya. Jadi itu nanti akan kita temukan dan kita nggak usah menanggapinya dengan panik ya, tapi kita harus bisa dengan bijak dan insya Allah semuanya ada problem solvingnya. Jadi ini teman-teman 3 marketing yang bisa kita lakukan dan ini kita sudah jalankan. Pertama marketing offline, marketing online dan marketing batin. Kita perbanyak sujud, insya Allah banyak impian yang akan terwujud ya. Itu inti dari marketing batin. Ada kita banyak berdoa setelah kita ikhtiar, kita perbaik juga berdoa mudah-mudahan apa yang kita rencanakan dan apa yang kita planningkan bisa dikabulkan dan bisa terwujud. Mungkin ini saja teman-teman, terima kasih banyak dan saya infokan untuk ke semua reseller untuk siap-siap nanti di akhir tahun kita akan bagi-bagi giveaway, khususnya ada kaos, ini kaos dari produk ya, nanti mudah-mudahan kita akan sediakan sampai 10 kaos dan produk-produk yang lainnya. Bagi teman-teman yang belum gabung di grup reseller nanti silahkan setelah order nanti kita masukkan di grup reseller. Yang belum order masih ada kesempatan untuk order di akhir tahun ini karena kita banyak sekali promo-promo yang akan kita berikan di akhir tahun. Terima kasih. Salam dari Musel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu dua Pak.